Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dan di sini kami akan menjelaskan tentang hasil project based learning kami tentang implementasi PSAK 115, PSAK 116, PSAK 219 dan PSAK 226 terhadap laporan keuangan PT KAI. Materi akan dijelaskan oleh Muhammad Fatih Maulana dengan ujung NPM 014, Rakan Hibrizi Rudi dengan ujung NPM 016, Muhammad Nur dengan ujung NPM 126, dan Cornelius Damanik dengan ujung NPM 004. Laporan keuangan yang akurat, jelas, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sangat penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan perusahaan akuntabel dan dapat diandalkan. Sehingga kami menganalisis laporan keuangan PT KAI dengan PSAK 115, 116, 219, 226. Kelompok kami menganalisis bagian pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sewa, imbalan kerja, serta akuntansi dan pelaporan program manfaat. Adapun tujuan dari pelaksanaan project based learning ini adalah untuk menentukan waktu dan jumlah pendapatan yang diakui dari kontrak dengan pelanggan PT KAI. Model 5 langkah PSAK 115 digunakan. Mengevaluasi cara PT KAI memasukkan hak guna dan liabilitas sewa ke dalam laporan posisi keuangan dan menghitung biaya terkait sesuai dengan PSAK 116. Memberikan penjelasan tentang cara PT KAI menghitung kewajiban imbalan kerja yang tepat dan mengakui biaya imbalan kerja termasuk komponen aktuaria dalam pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 219, serta mengetahui dan memeriksa penyajian dan pengungkapan informasi keuangan oleh program manfaat Purnakarya yang berafiliasi dengan PT KAI, khususnya yang berkaitan dengan aset dan kewajiban manfaat yang dijanjikan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi dan Pelaporan 226. Kemudian kita masuk ke pengakuan dan pengukuran, di mana paragraf 31 ini pendapatan itu diakui ketika perusahaan memenuhi kewajiban ketika menyerahkan barang atau jasa. Pembayarannya bisa berupa piutang atau kas. Nah, itu tuh baru diakui saat menyerahkan barang ke pelanggan. Kemudian ada pengukuran di mana paragraf 47 itu tuh harga transaksi itu adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas. Jadi dari harga barang itu. Kita masuk ke bagian 2.1 di mana tinjauan teoritis PSAK 115 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Konsepnya itu seperti biasa, PSAK ini agar kita laporan keuangan kita dapat dibandingkan dan relevan sehingga wajar nih perhitungannya. Kemudian kita bisa lihat dari tujuannya di paragraf 2 dan 3 di mana entitas itu mengakui pendapatannya dengan pemenuhan kewajiban kepada pelanggan dan menekankan bahwa konteks dan konsistensi sangat penting. Dan ruang lingkupnya itu adalah dua jenis biaya, di mana ada pertama kontrak dan kedua itu pengaturan biaya dari perolehan kontrak. Kemudian kita masuk ke pengungkapan, di mana pengungkapan ini paragraf 110 menyatakan bahwa tujuan utama dari persyarat pengungkapan ini agar entitas memberikan informasi yang memadai dan baik. Dan kontrak ini diharuskan untuk mengungkapkan total pendapatan yang diperoleh dari kontrak. PSAK 116 mendefinisikan sewa sebagai kontrak yang memberikan hak kepada penyewa untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasi selama periode tertentu sebagai imbalan pembayaran tanpa harus ada perpindahan kepemilikan legal. Fokusnya adalah substansi ekonomi. Jadi, selama penyewa mengendalikan bagaimana dan untuk apa aset digunakan, serta menikmati manfaat ekonominya, kontrak tersebut diperlukan sebagai sewa. Standar ini berlaku untuk sewa gedung, mesin, kendaraan, dan kontrak gabungan, tetapi mengecualikan sewa sumber daya alam, aset biologis, konsesi jasa, dan beberapa lisensi. Penyewa wajib mengakui aset hak guna liabilitas sewa di neraca, kecuali untuk sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah yang boleh langsung dibebankan. Melalui pengukuran yang berbasis nilai kini dan pengungkapan depresiasi aset hak guna, bunga liabilitas, arus kas, serta jatuh tempo sewa, PSAK 116 membantu pengguna laporan keuangan menilai komitmen sewa, resiko, dan dampaknya terhadap posisi keuangan, profitabilitas, dan arus kas entitas. Tinjauan teoritis PSAK 219, imbalan kerja. PSAK 219 mengatur perlakuan akuntansi atas seluruh imbalan kerja yang diberikan entitas kepada pekerja, baik selama masa kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir. Tujuan utamanya mengakui liabilitas jasa pekerja telah memberikan jasa yang menimbulkan hak atas imbalan, mengakui beban pada periode ketika jasa diberikan. Selain itu, standar ini memastikan pengukuran kewajiban imbalan kerja dilakukan secara konsisten. Konsepnya, imbalan kerja adalah konsekuensi dari jasa pekerja yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan. Kewajiban dapat bersifat hukum atau konstruktif.
Program Prakerja kerja dibagi menjadi iuran pasti, imbalan pasti. Untuk imbalan pasti, perusahaan menghitung nilai kini kewajiban dan nilai wajar aset program. Ruang lingkupnya, imbalan kerja jangka pendek, yaitu gaji, upah, tunjangan, THR, bonus. Yang kedua, imbalan pasca kerja, pensiun, manfaat kesehatan pasca kerja. Yang ketiga, imbalan kerja jangka panjang, cuti besar, penghargaan masa kerja, bonus jangka panjang. Yang keempat, pesangon pemutusan kontrak kerja, PHK. Pengakuan dalam PSAK 2019. Imbalan kerja diakui sebagai liabilitas ketika pekerja telah memberikan jasa yang menimbulkan hak atas imbalan dan sebagai beban pada periode jasa tersebut. Untuk program iuran pasti, entitas mengakui beban sebesar iuran yang diwajibkan serta liabilitas atas iuran yang belum dibayar. Untuk pengukuran PSAK 2019 dilakukan sesuai jenisnya. Imbalan jangka pendek diukur sebesar jumlah nominal yang diharapkan akan dibayar tanpa diskonto. Program iuran pasti diukur sebesar iuran yang belum dibayar. Untuk program imbalan pasti dan imbalan jangka panjang lainnya, pengukuran menggunakan metode Projected Unit Credit yang memperhitungkan asumsi aktuaria seperti tingkat diskonto. Untuk pengungkapan PSAK 2019, mengharuskan entitas mengungkapkan informasi yang memadai agar pengguna laporan keuangan memahami karakteristik program imbalan kerja, jumlah beban dan liabilitas yang timbul, serta risiko yang terkait. Selanjutnya kita masuk ke PSAK 226 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat prakarya. PSAK 226 mengatur bagaimana dana pensiun disajikan sebagai entitas pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja, sehingga informasi mengenai aset, kewajiban manfaat, dan aktivitas investasinya dapat dinilai secara jelas oleh para peserta. Secara konsep, standar ini memastikan bahwa laporan keuangan program pensiun disajikan secara transparan dan konsisten, serta melengkapi ketentuan PSAK 219 yang berlaku pada pemberi kerja. Tujuan utama dari PSAK 226 adalah menyediakan informasi periodik mengenai sumber daya keuangan program serta kemampuan program dalam memenuhi manfaat yang dijanjikan di masa depan. Ruang lingkup PSAK 226 mencakup program iuran pasti maupun imbalan pasti, termasuk program yang dikelola melalui perusahaan asuransi. Namun, standar ini tidak mencakup pesangon, kompensasi tangguhan, cuti jangka panjang, program bonus, maupun skema jaminan sosial pemerintah. Selanjutnya, untuk pengakuannya, program iuran pasti hanya menyajikan aset neto dan informasi pendanaannya, karena kewajiban pemberi kerja selesai ketika iuran telah dibayarkan. Untuk program imbalan pasti, laporan keuangan harus mengakui aset neto, nilai sekarang aktuarial manfaat yang sudah menjadi hak maupun yang belum, serta surplus atau defisit dari program. Dalam hal pengukuran, aset program dinilai berdasarkan nilai wajar, sementara kewajiban manfaat dihitung menggunakan pendekatan gaji kini atau gaji proyeksi sesuai asumsi program. Dan untuk pengungkapannya, PSAK 226 mewajibkan penyajian perubahan aset neto, kebijakan akuntansi, dan rincian investasi yang signifikan, serta nilai sekarang aktuarial manfaat. Selain itu, harus disampaikan profil program seperti jumlah peserta, jenis program, dan manfaat yang dijanjikan. Dengan demikian, PSAK 226 memastikan bahwa laporan keuangan program pensiun memberikan gambaran yang lengkap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masuk ke bagian 3, overview kinerja keuangan. Bisa dilihat di sini profil perusahaan. Kemudian di sini laporan laba rugi, yaitu perubahan laba komprehensifnya 32%, cukup baik. Lalu laporan arus kas ini turun, tapi menandakan bagus karena aktivitas investasinya yang membuat turun, berarti membeli peralatan untuk menaikkan laba. Kita bisa lihat rasio lancarnya 1, berarti termasuk liquid PT KAI. Kemudian rasio solvabilitas berarti terlihat utang dibanding ekuitasnya lebih tinggi 2 kali lipat. Masuk ke rasio profitabilitas di mana net profit marginnya meningkat signifikan. Berarti dari aset tadi yang dibeli dari arus kas investasi itu tuh meningkatkan laba yang signifikan juga. Kita masuk ke bagian implementasi PSAK 115. Di mana di sini ada pengakuan. Yang pertama-tama itu yang paling penting paragraf 31 itu tuh pendapatan diakui saat pemenuhan kewajiban berupa penyerahan barang. Itu tuh seluruhnya sesuai dari pola pengakuan nih. Berarti udah menerapkan nih PT KAI sehingga laporan keuangannya relevan. Kemudian kita masuk ke kita bisa lihat seluruhnya sesuai dan tapi ada tidak diketahui secara eksplisit karena mencantumkan kriteria pembatasan, kemungkinan besar tidak akan terjadi pembalikan signifikan. Kita masuk ke pengungkapan di mana paragraf 110 dan lain-lain. Yang penting itu pertama itu memungkinkan pengguna memahami jenis, jumlah, dan waktu. Intinya pengungkapannya mencakup seluruh ini dan PT KAI itu udah melakukan penerapannya dan itu pun sesuai. Sehingga dapat disimpulkan PT KAI ini di PSAK 115 dia udah menerapkan sehingga laporan keuangannya dari pendapatan itu tuh
sudah relevan dengan standar akuntansi keuangan yang di Indonesia. Untuk pengakuan secara keseluruhan, PT KAI telah menerapkan pengakuan sewa sesuai PSAK 116. Mereka menilai apakah kontrak mengandung sewa, memisahkan komponen sewa dan non-sewa, serta mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah dibebankan, sedangkan aset hak guna dan liabilitas tersaji terpisah di neraca. Untuk pengukuran, PT KAI telah menerapkan PSAK 116 secara konsisten. Pada awal sewa, aset hak guna diukur sebesar biaya perolehan dan liabilitas sewa sebesar nilai kini, pembayaran sewa masa depan dengan diskonto suku bunga implisit atau incremental borrowing rate. Selanjutnya, aset disusutkan dengan model biaya dan diuji penurunan nilai, sedangkan liabilitas disesuaikan dengan bunga, pembayaran, dan perubahan masa sewa. Untuk pengungkapan, PT KAI menyajikan informasi sewa sesuai PSAK 116, meliputi kebijakan sewa, rekonsiliasi aset hak guna, beban bunga dan pokok sewa, analisis jatuh tempo, serta penggunaan pengecualian sewa, jangka pendek, dan aset bernilai rendah. Secara keseluruhan, pengungkapan ini dinilai telah memenuhi persyaratan PSAK 116. Untuk implementasi pengakuan PSAK 226 di PT KAI telah menerapkan prinsip pengakuan PT 226 secara penuh, yang ditunjukkan melalui pengakuan nilai kini kewajiban dan nilai wajar aset program dalam laporan keuangan. Mutasi liabilitas, aset, beban jasa kini, biaya bunga, dan kontribusi ditampilkan secara lengkap sehingga posisi surplus atau defisit dapat dinilai secara transparan. Untuk implementasi pengukuran PSAK 226, PT KAI menggunakan metode aktuaria Projected Unit Credit untuk menghitung nilai kini kewajiban. Aset program dinilai berdasarkan nilai wajar dan disertai mutasi yang lengkap. Asumsi aktuaria utama juga diungkap secara rinci, sehingga kualitas pengukuran dapat dinilai dengan jelas. Untuk implementasi pengungkapan PSAK 226 pada PT KAI sudah menyediakan informasi naratif dan kuantitatif yang lengkap. Ini sudah meliputi karakteristik program, rekonsiliasi kewajiban dan aset, serta asumsi aktuaria utama. Penyajian ini menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap PSAK 226. Implementasi pengakuan PSAK 219 di PT KAI. Penerapan awal oleh PT KAI mengakui imbalan kerja jangka pendek, gaji, upah, tunjangan, cuti, berbagai bonus. Kesesuaiannya sesuai. Mengakui liabilitas imbalan pasca kerja manfaat pasti berdasarkan perhitungan aktuaria tahunan. Kesesuaiannya sesuai. Mengakui biaya jasa kini dan bunga neto imbalan pasca kerja dalam laporan laba rugi konsolidasian. Kesesuaiannya sesuai. Mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial dari program manfaat pasti dalam penghasilan komprehensif lain. Kesesuaiannya sesuai. Mengakui pengalaman pemutusan kontrak kerja ketika terdapat keputusan formal restrukturisasi. Kesesuaiannya sesuai. Untuk implementasi PSAK 219, pengukuran 219, penerapan awal oleh PT KAI mengukur kewajiban imbalan pasca kerja manfaat pasti berdasarkan hasil valuasi aktuaria yang menghitung nilai kini. Kesesuaiannya sesuai. Menggunakan asumsi aktuaria demografis dan finansial. Kesesuaiannya sesuai. Mengukur aset program pensiun pada nilai wajar pada tanggal pelaporan jika dana pensiun dikelola secara terpisah. Kesesuaiannya sesuai. Mengukur imbalan kerja jangka pendek besar jumlah nominal yang diharapkan. Kesesuaiannya sesuai. Mengukur imbalan kerja jangka panjang lainnya dengan pendekatan aktuaria. Kesesuaiannya sesuai. Kesimpulannya, pendekatan pengukuran imbalan kerja PT KAI telah selaras dengan persyaratan pengukuran PSAK 219. Untuk implementasi pengungkapan PSAK 219 di PT KAI, penerapan awal oleh PT KAI-nya mengungkapkan secara naratif jenis program imbalan pasca kerja. Kesesuaiannya sesuai. Menyajikan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang secara terpisah dalam laporan keuangan konsolidasian. Kesesuaiannya sesuai. Mengungkapkan beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kesesuaiannya sesuai. Menyajikan rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kewajiban imbalan pasti dan aset program dalam catatan atas laporan keuangan. Kesesuaiannya sesuai. Mengungkapkan asumsi aktuaria utama, tingkat diskonto, kenaikan gaji, moralitas, serta analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi. Kesesuaiannya sesuai. Dari tabel ini bisa dilihat kesimpulannya PT KAI pada prinsip telah memenuhi persyaratan pengungkapan PSAK 219 secara memadai. Baik, saya tutup presentasi dari kelompok 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.